Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajari, NIM 12080210908 dari kelas 2D jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, dengan mata kuliah Biokimia. Dosen pengampu Ibu Siti Zulaiha Nawawi, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan biokimia dalam bidang pertanian. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Jika dikaitkan dalam bidang pertanian, khususnya mengenai tanaman, berarti ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul yang terjadi pada tanaman. Biokimia sangat berperan dalam pelestarian lingkungan maupun peningkatan hasil pertanian. Dalam hal ini, biokimia berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya. Dengan demikian, dapat dicegah dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkannya. Penggunaan biopestisida adalah alternatif paling aman untuk mewujudkan pertanian organik. Karena pestisida organik ini hampir tidak menimbulkan dampak bahaya, baik bagi konsumen maupun bagi lingkungan. Dilihat dari maknanya, biopestisida adalah pestisida hayati yang bahan utamanya berasal dari makhluk hidup seperti mikroorganisme, bakteri, cendawan, nematoda, ataupun virus. Biopestisida digunakan untuk mengendalikan hama atau penyakit yang mengganggu, merusak, atau menyerang tanaman. Biopestisida dikatakan ramah lingkungan adalah karena tidak adanya kandungan zat racun yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan yang tentu sangat berbeda dibanding dengan pestisida kimia yang biasa kita gunakan. Sama seperti pestisida yang memiliki banyak jenis yang digunakan untuk bermacam OPT. Biopestisida juga terbagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya bioinsektisida, biofungisida, biobakterisida, bioherbisida, dan bionematisida. Salah satu contoh mekanisme kerja biopestisida pada tanaman. Di sini saya mengambil contoh pada cabai merah sebagai biopestisida. Bagian yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah buah dan biji. Ekstrak buah dan biji cabai bersifat sebagai insektisida dan penolak hama. Seiring dengan tren konsumen yang berkembang belakangan ini, yang menghendaki produk-produk pangan dan pertanian organik, penggunaan biopestisida ini sangat cocok untuk diterapkan oleh para petani. Karena produk pertanian yang akan mereka hasilkan nanti benar-benar organik dan tentunya aman dikonsumsi oleh para konsumen. Selain itu, menggunakan biopestisida juga akan menekan biaya produksi, sehingga profit margin yang akan diperoleh petani dari aktivitas usaha tani mereka akan semakin besar. Artinya, penggunaan material organik dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam ekstrak cabai merah berupa flavonoid, saponin, tannin, ascorbate acid, dan senyawa lainnya yaitu capsaicin. Senyawa aktif cabai merah ini diduga bersifat insektisida, larvasida, dan anti kanker. Senyawa capsaicin yang bersifat insektisida dapat berpengaruh kerja saraf. Senyawa ini dapat menghambat kerja enzim acetylcholinesterase yang berperan untuk transmisi impuls saraf. Mekanisme masuknya senyawa insektisida yang dihasilkan dari ekstrak cabai merah ke tubuh kutu daun secara kontak. Senyawa insektisida juga bekerja sebagai racun perut dengan proses masuknya cairan ekstrak air cabai merah ke dalam tubuh serangga melalui alat pencernaan
serangga. Ekstrak cabai merah apabila mengenai kutu daun, maka kutu daun akan mati secara perlahan-lahan. Pembuatan ekstrak cabai merah. Alatnya yaitu panci, alat penyaring, botol, bahan cabai merah 30 gram, deterjen atau sabun 30 gram, dan air. Buah cabai yang telah disiapkan direbus dengan air 200 ml air. Setelah mendidih, berikan 3 liter air lalu dinginkan. Lalu disaring, kemudian ditambahkan deterjen dan aduk hingga merata. Larutan tersebut yang telah disiapkan kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dibiarkan lebih kurang 12 jam. Pengaplikasian ke tanaman. Pengaplikasian ke tanaman dilakukan dengan penyemprotan terhadap tanaman yang diserang. Aplikasikan pada pagi dan sore hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.